Selamat datang di podcast Jejak Filsuf. Dalam episode ini, kita akan membahas film Groundhog Day, sebuah film yang akan kaya makna filosofis tentang siklus hidup, perubahan, dan pencarian makna. Hari ini, kita akan membahas film ini menggunakan pemikiran Heraklitos, Parmenides, dan Plato. Kita akan melihat bagaimana teori perubahan, keabadian, dan realitas dapat membantu kita memahami film ini lebih dalam. Sekarang saya tidak sendiri hari ini, saya bersama 3 mahasiswa filsafat dan yang akan memerankan sebagai filsuf dan 1 mahasiswa sebagai pengamat filsafat. Mari kita mulai dengan perkenalan para narasumber. Silakan, Heraklitos. Halo, saya berperan sebagai Heraklitos. Saya percaya bahwa segala sesuatu selalu berubah, dan dunia ini adalah aliran yang terus bergerak. Tidak ada yang tetap. Kita tidak bisa menginjak sungai yang sama 2 kali, karena sungai itu berubah begitu saja juga dengan diri kita. Selanjutnya ada Parmenides, Halo. silakan. Baik, halo. Saya sebagai Parmenides. Saya Parmenides berbeda dengan Heraklitos. Saya berpendapat bahwa perubahan itu hanyalah ilusi. Yang ada hanyalah realitas yang tetap dan tidak berubah. Selanjutnya ada Plato. Boleh Halo, saya Plato. Saya percaya bahwa dunia yang kita lihat hanyalah refleksi dari realitas yang lebih tinggi, yaitu dunia ide. Untuk memahami realitas sejati, kita harus keluar dari ilusi dunia ini dan mencari pengetahuan yang lebih tinggi. Selanjutnya terakhir ada pengamat filsafat. Boleh perkenalannya? Baik, halo. Di sini saya sebagai seorang pengamat filsafat yang akan membantu menjembatani pemikiran dari para filsuf dengan refleksi modern saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam analisis filsafat, mari kita bahas dulu alur cerita dari Groundhog Day agar para pendengar bisa memahami konteksnya. Groundhog Day pada tahun 1993 adalah film klasik komedi yang mengisahkan Phil Connor, seorang pembawa acara cuaca yang egois. Saat bertugas meliputi festival Groundhog Day, ia terjebak dalam lingkaran waktu, di mana setiap pagi ia bangun pada tanggal yang sama tanpa ada perubahan di sekitarnya. Awalnya, ia bersenang-senang dan memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Namun, ketika ia menyadari bahwa tidak ada konsekuensi, ia mulai merasa hampa dan putus asa. Ia mencoba berbagai cara untuk keluar, termasuk bunuh diri berulang kali, tetapi tetap terjebak. Akhirnya, ia menyadari bahwa makna hidup datang dari perubahan dirinya sendiri. Ia mulai belajar menolong orang lain dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah ia mencapai transformasi diri, siklus waktu akhirnya berakhir. Dan ia bisa melanjutkan hidup ke hari berikutnya. Menurut Heraklitos, bagaimana menurut Anda pengalaman Phil dalam film ini? Dari sudut pandang saya, film ini membuktikan bahwa perubahan adalah satu-satunya kepastian dalam hidup. Pada awalnya, film menolak perubahan. Ia mengira bahwa karena dunia di sekitarnya tetap sama, ia juga tetap sama. Namun, ketika akhirnya menerima kenyataan dan berkembang, belajar bermain piano, menolong orang lain, dan mengubah karakternya, itulah saat dia mengalami perubahan sejati. Baik, jadi bisa dibilang bahwa dari perspektif Anda, perubahan ini tidak terjadi di luar, tetapi di dalam diri dari Phil tersebut ya? Betul sekali, perubahan sejati adalah perubahan dalam diri kita sendiri. Parmenides, Anda memiliki pandangan yang berlawanan dengan Heraklitos. Bagaimana Anda melihat fenomena dalam film ini? Ya, menurut saya film ini justru menunjukkan bahwa perubahan itu adalah ilusi. Di mana Phil sebenarnya tidak pernah benar-benar keluar dari hari yang sama, ia tetap di tempat yang sama dan dalam keadaan yang sama. Yang berubah itu hanyalah cara ia memandang dunia.
realitasnya tetap, waktunya tetap, yang berubah hanyalah yaitu kesadarannya. Baik, berarti menurut Parmenides, pil ini tidak benar-benar berubah seperti itu ya? Benar, ia hanya akhirnya memahami realitas yang ia rasakan secara berbeda. Lalu Plato, menurut film ini mencerminkan teori dunia. Bagaimana film ini mencerminkan teori dunia ide Anda? Oke, menurut saya, Phil seperti seorang yang terperangkap dalam gua, seperti dalam Allegory of the Cave. Awalnya ia hidup dalam ilusi, menganggap hidup hanyalah soal kepuasan egois. Namun ketika ia mulai mencari pengetahuan yang lebih tinggi, memahami nilai hidup yang sejati, ia akhirnya mencapai pencerahan, seperti seseorang yang keluar dari gua untuk melihat cahaya kebenaran. Oke, jadi apakah kita bisa mengatakan bahwa Will ini akhirnya mencapai dunia ide yang lebih tinggi menurut Anda? Benar sekali. Phil akhirnya memahami bahwa dunia sejati bukan tentang kesenangan semata, tetapi tentang kebijaksanaan dan kebajikan. Oke, dari diskusi ini kita melihat bahwa Groundhog Day dapat ditafsirkan dari 3 perspektif filsafat. Menurut Herakleitos, film ini menunjukkan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Lalu, menurut Parmenides, perubahan itu hanyalah ilusi, realitas itu bersifat tetap. Lalu menurut Plato, Phil akhirnya mencapai kebenaran yang lebih tinggi, seperti seorang yang keluar dari gua untuk melihat cahaya. Baik, jadi dalam film ini juga mengajarkan bahwa kehidupan seringkali terasa seperti pengulangan. Tetapi sebenarnya makna sejati ini ditemukan dalam bagaimana sih kita memilih untuk hidup setiap harinya. Oke. Terima kasih kepada semua narasumber. Semoga diskusi ini memberikan perspektif baru bagi para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Jejak Filsuf. Terima kasih. Lah.